Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan semaksimal mungkin melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya, karena takwa ini adalah bekal yang terbaik yang kelak akan kita bawa pasca kematian kita dan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Sehingga disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyiapkan bekal ketakwaan ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa dia berpikir untuk menyiapkan apa yang akan dilakukan untuk hari esok. Kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah, dan orang yang senantiasa menyiapkan bekal untuk hari esok, yaitu hari di mana dia telah akan diwafatkan oleh Allah dan dibangkitkan oleh Allah, ketika dia telah menyiapkan bekal-bekal terbaiknya, itulah orang yang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-qayyisu, orang yang cerdas itu adalah man dana nafsah, orang yang bisa mengendalikan keinginan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, sehingga dia produktif untuk mempersiapkan amal pasca kematiannya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kamilah, nuhyil mauta, kami yang menghidupkan orang yang sudah mati, dibangkitkan oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami juga mencatat, membalas ma qaddamu, amal yang pernah mereka kerjakan, wa atharahum, dan jejak bekas-bekas amal mereka di dunia. Jamaah sekalian, ketika surat Yasin ayat 12 ini turun, itu adalah salah satu asbabun nuzul. Salah satu diturunkannya ayat ini, suatu ketika datang sahabat Ansor dari Bani Salimah kepada Nabi SAW. Sahabat Ansor yang berasal dari Bani Salimah ini, mereka termasuk orang yang rumahnya jaraknya lumayan jauh dari Masjid Nabawi. Mereka mengeluhkan jarak yang lumayan jauh dari masjid, sehingga mereka ingin pindah rumah supaya dekat dengan masjidnya Nabi SAW, agar ketika sholat tidak terlalu jauh jaraknya. Mereka mengadukan masalah ini kepada Rasulullah SAW.
Kemudian Nabi SAW dituruni surat Yasin ayat 12 ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Allah berfirman, kami akan mencatat apa yang mereka kerjakan dan juga jejak atau bekas-bekas amalan mereka. Makanya Nabi kemudian mengatakan, wahai Bani Salimah, diyarakum, tetaplah engkau di rumah kalian, jangan pindah. Diyarakum, tetap kalian di rumah kalian, tidak perlu pindah dekat masjid. Diyarakum, sampai Nabi mengatakan 3 kali. Tuktabu atharukum, dan jejak kalian, langkah-langkah kalian yang jauh dari rumah menuju masjid itu justru setiap langkah tadi ada jejak kebaikan. Jadi Nabi tidak mengizinkan sahabat Ansor dari Bani Salimah tadi untuk pindah dekat masjid. Dibiarkan oleh Nabi, rumahnya tetap jauh, tidak ada masalah. Karena ketika dia jauh, dia selangkah demi langkah menuju masjid, justru langkah-langkahnya itu adalah kebaikan. Setiap langkahnya adalah kebaikan. Dan Nabi mengatakan, wa kullu khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah yang kalian ayunkan menuju masjid untuk sholat itu adalah sedekah. Setiap langkah ada 1000 langkah, 1000 kebaikan. Bahkan kalau dilipat gandakan, berlipat-lipat lagi itu kebaikan-kebaikannya. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa asar, ya, pada diri manusia itu selalu ada jejak dan ada bekasnya. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak jejak-jejak kebaikan. Ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabatnya, salah satu sunnahnya ketika kita salat sunnah itu bergeser, ya, memperbanyak tempat. Ya, ay'ajaz ahadukum an yataqaddama aw yata'akhkhar, ya. Makanya disunnahkan kalian itu kalau sholat, ya, ketika sholat fardu sudah selesai, mau sholat sunnah hendaklah dipisah. Artinya kalian maju ke depan atau mundur ke belakang atau ke kanan ataupun ke kiri, geser. Tujuannya apa? Salah satu hikmahnya memperbanyak bekas kebaikan. Jadi tempat itu akan menjadi saksi, tempat yang kita injak, tempat yang kita gunakan untuk duduk dalam kebaikan. Kita berada di majelis ta'lim, kita berada di masjid membaca Al-Quran, dimanapun kita berada, ketika kita itu meninggalkan kebaikan, jejak kebaikan itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tercatat sebagai sebuah bentuk amal kebaikan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi Nabi SAW memberikan motivasi, sejauh apapun tempat kita dari masjid, ketika kita tetap melangkahkan kaki kita untuk sholat, di situ banyak sekali jejak-jejak kebaikan amal kita. Karena bumi itu akan menjadi saksi, bumi itu akan memberikan persaksiannya besok pada hari kiamat, sekecil apapun. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi mengkhabarkan tentang kabar apa saja dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Dan bumi itu akan menjadi saksi, di mana kita menginjakkan kaki kita, di situ bumi akan bersaksi. Ketika kita meninggalkan jejak-jejak kebaikan, bumi pun akan bersaksi memberikan kebaikan. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga jamaah sekalian, ketika manusia meninggalkan jejak keburukan, maka keburukan itu akan menyengsarakannya di dunia dan juga di akhirat. Ketika manusia meninggalkan jejak dosa, nukita fi qalbihi nuktah, maka hatinya itu ada satu titik hitam, nuktah sauda, ya, titik hitam, ada bekasnya gitu. Ketika orang melakukan dosa juga ada bekasnya. Ketika orang melakukan ibadah juga meninggalkan bekasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ketika orang itu melakukan satu amal, walaupun hanya seberat biji sawi, seberat atom pun, itu orangnya akan melihat balasan amal, bekas amalnya tadi. Keburukan juga sama seperti itu. Maka tugas kita jamaah sekalian di muka bumi ini sebagai hamba Allah
adalah memperbanyak jejak-jejak kebaikan dimanapun kita berada. Sekecil apapun, selama itu mengandung kebaikan, lakukan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Nabi SAW bersabda, jangan kalian menyepelekan kebaikan itu walaupun dianggap kecil, walaupun kelihatannya remeh. Jangan disepelekan. Karena jamaah sekalian, di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan juga ada orang masuk surga hanya dia pernah menyingkirkan ranting atau duri dari jalan supaya tidak mengganggu orang yang lewat. Dia singkirkan. Makanya Nabi kemudian bersabda, imatatul adza anit thariqi shadaqah. Orang menyingkirkan gangguan jalan, duri sekecil apapun, dia singkirkan karena Allah supaya tidak mengganggu orang lewat. Itu adalah bagian dari keimanan. Sekecil apapun kebaikan itu akan memberikan bekas kebaikan dan bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baiknya jejak kebaikan setelah manusia itu tiada adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Orangnya sudah meninggal. Ketika orang meninggal dunia, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tetapi dia meninggalkan masjid, dia meninggalkan mushaf. Masjid dipakai sholat ribuan orang, mushafnya dibaca setiap hari. Walaupun dia tidak lagi bisa membaca Al-Quran, walaupun dia sudah tidak lagi sholat, tetapi pahala sholat terus mengalir. Pahala membaca Al-Quran juga terus mengalir. Pahala di mana dia punya sumur, dia pernah meninggalkan tempat-tempat kebaikan, dia punya wakaf pesantren, dia punya wakaf rumah tabib, rumah yatim, dan begitu seterusnya. Ketika sedekah jariyah itu dilakukan dan diberikan dan diamalkan, ini selalu mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah tiada. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, minimal kita punya aset sedekah jariyah di dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang kita tidak punya uang miliaran untuk membangun satu masjid. Bahkan di dalam riwayat yang lain dijelaskan, kalau toh seandainya ada orang itu hanya menyumbang sebesar 1 bata saja untuk masjid, itu juga masuk dalam kategori hadis Nabi, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid, orang yang membangun masjid di dunia, nanti di akhirat dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika baginda Rasulullah SAW sudah wafat dan keadaan Masjid Nabawi masih sangat-sangat sederhana. Di zaman Abu Bakar belum direnovasi, belum diperluas. Di zaman sahabat Umar juga belum diperluas, begitu megah belum. Tapi ketika di zaman sahabat Utsman radhiyallahu anhu, kemudian Utsman memperluas itu Masjid Nabawi, diluaskan. Nah, ketika itu ada beberapa orang bertanya, bukankah ini dulu Abu Bakar tidak melakukannya, Umar juga, tetapi Anda melakukannya? Kata Utsman, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana baitan, man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Bahwasanya siapa saja membangun masjid di dunia, nanti dia akan dibangunkan istana di surganya Allah. Dan Utsman ingin mengamalkan hadis ini. Makanya di zaman Khalifah beliau menjadi seorang pemimpin, beliau perluas Masjid Nabawi. Salah satunya adalah tujuannya adalah tadi aset jariyah. Karena aset jariyah ini terus mengalir, tidak ada putusnya sampai kiamat nanti. Demikian juga aset yang lain yang terus pahalanya mengalir adalah aset sosial. Aset sosial artinya ketika kita meninggalkan jasa kebaikan, kita sudah wafat, kemudian kita punya teman, dan teman itu mengenang kebaikan kita, itu namanya aset sosial. Itu pun mereka ketika kita sudah tiada, mereka senantiasa masih mendoakan kita. Kita didoakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Makanya dulu generasi sahabat yang punya jasa begitu luar biasa, generasi setelahnya mendoakan generasi sahabat,
tabi'in. Tabi'in meninggal didoakan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ini namanya aset sosial, aset kebaikan kita. Ketika kita di dunia ini memiliki akhlak yang mulia terhadap orang lain, akhlak terhadap lingkungan, ini menyebabkan orang itu tergerak hatinya untuk mendoakan kita. Dan doa sesama kaum muslimin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ayatnya walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah kematian mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa-dosa orang yang mendahului kami. Mereka wafat lebih dulu, ampunkanlah mereka. Ini juga yang disebut dengan aset sosial, terus mengalir jamaah sekalian. Dan yang kemudian yang berikutnya tidak kalah penting adalah ilmu yang bermanfaat. Ini juga aset jariyah, di mana ketika ilmu diajarkan, dia terus akan hidup. Demikian juga doa, khususnya adalah doa anak yang soleh. Ini juga disebut aset jariyah. Baik aset jariyah maupun aset sosial tadi jamaah sekalian, itu terus pahalanya mengalir walaupun seseorang itu telah tiada, walaupun seseorang sudah terkubur di dalam tanah, walaupun seseorang sudah tidak mungkin kembali ke dunia, tetapi dia punya aset kebaikan tadi yang terus menjadi pahala yang mengalir. Oleh karena itu jangan sampai kita menyesal tanpa aset kebaikan. Karena seseorang itu yang paling disesali ketika dicabut nyawanya adalah kenapa dia tidak punya aset sedekah, tidak punya aset kebaikan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, tunggulah sebentar saja. Saya mau sedekah, saya mau menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh. Tetapi kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, sampai kerongkongan, tobat pun sudah ditutup. Artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat itu, dan iman pun sudah tidak bisa kembali ketika seseorang itu belum pernah beriman sebelumnya. Jadi oleh karena itu mari siapkan tadi perbanyak amal dan perbanyak jejak-jejak kebaikan ini, karena jejak kebaikan itu sifatnya abadi dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala amarna bi an nusalliya wa nusallima ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bada bi nafsi thumma thanna bi malaikatihi wa amarakum inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribul mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la daynan illa qadaita wa la asiran illa yasarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya la ridha wa lana fiha salamun illa antana wa yasartana la qadaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la